Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita berdiri semua, kita akan melakukan lagu Injil. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan selamat datang dalam rangka ibadah perayaan dan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara kita yang ke-76 tahun. Sebagai anugerah Tuhan bagi kita, mari kita datang sujud menyembah dan beribadah kepadanya dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Memulai ibadah kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 336 bait pertama sampai bait yang keempat, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yakin bahwa Allah sungguh hadir dalam ibadah peringatan HUT RI ke-76 tahun. Karena itu ibadah ini ditabiskan dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ia tetap memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Dengarlah bagimu nas pembimbing dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai 17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Kita sambut dengan nyanyian PKJ 175 bait 1, Satu Tanah Air. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami bersyukur. Kami satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa sebagai bangsa Indonesia. Kami bersyukur di hari peringatan HUT negara kami hari ini yang boleh kami peringati. Kami hendak mendengar berita firman-Mu. Firman-Mu itulah terus yang akan menguatkan kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai bangsa Indonesia. Tuhan berkati kami semua melalui kuasa Roh Kudus, menerangi hati pikiran kami untuk kami dapat memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan kalender Gap Sultra di hari HUT, kemerdekaan negara kita hari ini, terambil dari Perjanjian Lama, dari Keluaran pasal 15, ayat 1 sampai 21. Keluaran pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya di tempat dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia.
Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka seperti tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Napasku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagia kita yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Merdeka. Puji Tuhan. Tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita masih dapat memperingati Hari Kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Ya. Ada di antara kita yang usianya mungkin di rumah sudah melewati usia dari HUT RI, ada juga yang belum. Ya. Kita masih di bawah tahun 76 tahun. Dan tema kita yaitu nyanyian kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami atau menerima apa yang kita harapkan, bagaimana perasaan kita? Bagaimana reaksi kita? Misalnya ya senang mendapat pekerjaan baru, dapat menempati rumah baru, ya lulus dalam pendidikan, ya naik pangkat, naik gaji, ya bertambah usia dan sebagainya. Ya. Atau juga kelahiran anak atau anggota keluarga, cucu di tengah-tengah keluarga, dan banyak lainnya. Tentu ada perasaan senang dan bahagia.
Karena apa yang kita rindukan, yang kita harapkan dapat kita terima. Dan semua itu juga hanya karena perkenanan dan pertolongan Tuhan. Dan biasanya sebelum pandemi COVID-19, jika kita mengalami semua itu, kita mengadakan ibadah syukuran di rumah, ya. Kita rindu anggota jemaat atau orang lain boleh hadir di rumah kita masing-masing dengan tujuan bersyukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan atas hal baik yang terjadi. Ya. Namun karena situasi kondisi sekarang, kita tetap bisa bersyukur, tapi mungkin hanya keluarga kita saja di rumah kita masing-masing. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, perasaan yang sama juga dialami oleh bangsa Israel ketika merasakan penyelamatan Allah. Bangsa Israel berhasil lolos dari kejaran bala tentara Firaun dengan pasukan berkuda yang gagah perkasa disertai dengan persenjataan yang lengkap. Semua itu karena Allah bekerja secara ajaib melawan Mesir, di mana Allah membuat tentara Mesir mengalami masalah. Pasal 14 ayat 24 sampai 25. Yaitu waktu tentara Mesir memaksakan diri mengejar orang Israel, Tuhan membuat laut terberau melanda mereka hingga binasa. Pasal 14 ayat 26 sampai 28 dan ayat 30. Sehingga bangsa Israel akhirnya berhasil menyeberangi laut terberau. Saat laut itu terbelah dua. Jadi mereka lewat dengan tidak ada lautnya, ya tanah kering. Nah, karena itu peristiwa laut terberau menjadi titik balik dalam sejarah bangsa Israel. Bila sebelumnya mereka berada di bawah kuasa Mesir, tapi saat itu mereka menyaksikan sendiri bagaimana Allah menyingkirkan orang Mesir dari kehidupan mereka. Matinya tentara Mesir merupakan konfirmasi bahwa kelepasan bangsa Israel dari Mesir sungguh nyata. Bangsa Israel tidak perlu lagi merasa tertekan karena bangsa lain menindas mereka. Identitas mereka sebagai bangsa, terutama sebagai bangsa pilihan Allah, telah dipulihkan oleh Allah yang memilih mereka. Mereka menjadi takjub karena Allah tidak hanya menolong mereka, tetapi juga memusnahkan Firaun dan bala tentaranya. Sekarang bangsa Israel benar-benar merdeka karena pemerintah yang menjajah telah musnah. Kemerdekaan yang sungguh religius karena mereka sama sekali tidak berbuat apa-apa. Yang berperang siapa? Allah bagi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dan membinasakan orang Mesir memperlihatkan dengan jelas bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Allah memilih untuk menyelamatkan mereka bukan karena kebaikan mereka, ketulusan mereka, kepercayaan mereka, tetapi semuanya itu hanya karena anugerah. Karena mereka berada di Mesir itu juga karena perbuatan mereka. Mereka tegar tengkuk, mereka tidak mau secara total percaya kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah. Akhirnya mereka mengalami semua itu. Karena itu setelah merasakan penyelamatan Allah, Musa bersama bangsa Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Ada 3 bagian besar dari nyanyian Musa ini. Yang pertama, ayat pertama. Musa memulai nyanyiannya dengan kalimat, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Dalam nyanyian ini Musa tidak mengagungkan lolosnya bangsa Israel atas campur tangan Tuhan, tetapi yang diagungkan adalah sosok Tuhan sendiri. Dengan nyanyian ini Musa mengakui
bahwa memuji Tuhan merupakan keharusan. Memuji Tuhan bukanlah pilihan, mau atau tidak mau, dan bukan juga paksaan, tetapi itu keluar dari hati yang bersyukur. Karena itu aneh rasanya apabila bangsa Israel tidak memuji Tuhan atas semua hal yang telah diperbuat Tuhan bagi mereka. Karena itu Musa mendorong dirinya dan bangsa Israel untuk memuji Tuhan. Dan akhirnya Miriam dan para perempuan lain pun bukan hanya memuji Tuhan, tetapi mereka memukul rebana, menari, dan menyanyi bagi Tuhan dengan mengulangi maklumat Musa yang disebutkan dalam ayat 1. Itu tertulis dalam ayat 20 sampai 21. Kedua, nyanyian Musa ayat 2. Musa mengakui Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan Musa menggunakan kata ganti ku yang menunjukkan ada hubungan erat antara Musa dengan Tuhan. Karena itu Musa memberanikan diri untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah miliknya pribadi. Tentu dengan semua mujizat yang telah Tuhan lakukan melalui perantaraan dirinya, Musa merasa ada hubungan yang bersifat pribadi antara dirinya dengan Tuhan. Sehingga ia mengatakan Tuhan itu kekuatanku, mazmurku, keselamatanku, Allahku, Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tidak ada yang lain yang dapat dia luhurkan. Ketiga, ayat 4 sampai 18. Musa menceritakan perbuatan Tuhan secara terperinci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa memuji Tuhan untuk keselamatannya dan kemenangannya. Keselamatan yang Tuhan kerjakan ya, dan kemenangan yang Tuhan kerjakan. Keselamatan ini berhubungan dengan Tuhan, dan kemenangan ini berhubungan dengan musuh Tuhan. Pada waktu Tuhan mengalahkan musuh, dia juga menyelamatkan umatnya. Jadi isi pujian ini berisi tentang kebaikan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan baik terhadap musuh-musuhnya, ayat 4 sampai 10, maupun terhadap Israel umatnya, ayat 16 sampai 18. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas nyanyian ini menyatakan kemenangan Allah di laut Teberau atas kuasa-kuasa Mesir, dan merupakan pujian dan ucapan syukur kepada Allah atas keagungan, kekuatan militan, dan kesetiaan Allah kepada umatnya. Pembebasan dari Mesir ini melambangkan, menubuatkan kemenangan umat Allah kelak atas iblis dan antikristus pada hari-hari terakhir. Karena itu salah satu nyanyian orang tertebus dinamakan nyanyian Musa dalam Wahyu pasal 15 ayat 3. Saya akan bacakan. Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kudus. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ya. Jadi kita pun akan menyanyikan sebagai nyanyian kemenangan sebagai umat Allah atas iblis dan antikristus. Ya. Ini ada lagunya ya. Saya lupa, tetapi saya ingat ini satu nyanyian yang sering kali dinyanyikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Musa dan bangsa Israel merupakan pelajaran penting bagi kita sebagai orang Kristen. Bahwa ketika kita menyatakan
Allah itu baik, maka kita perlu dengan jelas menyatakan kepada sesama kebaikan Allah itu. Kebaikan Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus. Kita mau menyatakan itu baik melalui kata-kata kita atau melalui memuji Tuhan dengan nyanyian. Kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus untuk keselamatan dan kemenangannya bagi kita yang percaya. Dia telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan membebaskan kita dari penjajahan dosa. Kita merdeka, bukan hanya merdeka sebagai satu bangsa, tapi merdeka dari penjajahan dosa. Dia telah menang, mengalahkan musuh-musuhnya, dan musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Matius 22 ayat 44 dan 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Dikalahkan melalui kebangkitannya. Pada waktu Tuhan Yesus mengalahkan musuh-musuhnya, Dia juga menyelamatkan kita umatnya dari hukuman dosa. Maka sepatutnya lah kita menaikkan nyanyian kemenangan. Karena di dalam dan bersama Yesus kita telah dilepaskan dari perbudakan dosa. Kita mengalami keselamatan dan kemenangan atas musuh-musuhnya, yaitu kuasa jahat, kuasa iblis, setan, dan kuasa maut. Ya. Jadi kita tidak perlu takut terhadap semua kuasa-kuasa itu, karena itu telah dikalahkan. Ya. Saya selalu mengatakan, mengistilahkan, sebagaimana Petrus menuliskan dalam 1 Petrus pasal 5. Ya. Berjaga-jagalah karena iblis bagaikan singa, ya, mencari mangsa, bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsanya. Saya selalu katakan iblis bagaikan singa ompong. Hanya suaranya saja seringkali menakutkan kita. Tapi sesungguhnya tidak lagi punya kuasa. Karena kuasanya telah dikalahkan oleh Yesus. Coba kita berdoa dalam nama Yesus, pasti iblis lari pontang-panting, ya, karena ia takut dengan Yesus. Karena itu jika kita tidak menyanyikan nyanyian baginya, mungkin kita tidak sungguh-sungguh merasakan kebaikan Yesus. Atau bisa saja kita hanya membeo orang lain, mengikut saja orang lain. Maka pujian kita tidak ubahnya basa-basi belaka, atau tidak ada gunanya. Kalau kita hanya menyanyi, sekedar saja menyanyi. Asbun. Tapi sesungguhnya kita harus nyanyi benar-benar karena kemenangan di dalam Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai warga negara Indonesia, kita memperingati hari kemenangan, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita bersyukur bangsa kita telah mengalami kebebasan dari penjajahan dan penindasan dari bangsa lain. Semua itu karena perjuangan para pahlawan Indonesia, sehingga dapat meraih kemenangan dari penjajahan dan memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita percaya bahwa kemerdekaan yang telah diraih tidak semata-mata karena perjuangan para pahlawan saja, tapi juga karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang telah menolong para pahlawan dan menganugerahkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Maka hari ini sebagai anak bangsa dan sebagai gereja, selayaknya kita menaikkan nyanyian kemenangan kepadanya. Karena anugerahnya kita telah merdeka sebagai satu bangsa dan juga merdeka dari dosa. Kita sekali berjuang bagaimana mempertahankan kesatuan negara kita ini. Memang kita sudah merdeka secara sebagai satu bangsa, tapi belum semua orang merdeka dari dosa. Banyak orang yang hidupnya masih diperbudak oleh dosa, yang menyalahgunakan kemerdekaan ini. Sebagaimana Nats pembimbing tadi. Banyak orang mengambil kesempatan bagaimana untuk meraup kesenangan atau kekayaan sebanyak-banyaknya dari negara ini. Disinilah tantangan kita. Bagaimana kita berjuang
supaya kita yang telah mengalami tuntunan dan penyertaan-Nya bagi bangsa ini, kita mau terus mempertahankannya. 76 tahun dalam segala situasi dan kondisi, itu tidak mudah. Buat kita orang-orang muda yang di usia masih 25 tahun ke bawah, berbeda dengan kita di atas 25 tahun ke atas. Tidak seperti sekarang, saudara begitu mudah mendapatkan segalanya. Saudara juga harus mempertahankan kemerdekaan ini sebagai anak bangsa, sebagai orang-orang muda. Sehingga saudara tidak hanyut dengan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Supaya kita selalu berhati-hati. Ada beberapa teroris yang baru saja ditangkap kemarin dalam berita yang ingin mengacaukan perayaan HUT kemerdekaan hari ini. 48 orang, bayangkan. Ada begitu banyak di daerah, di negeri kita ini. Karena itu kita tidak cukup hanya berdoa bagi negara ini, tapi kita juga harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu mengambil andil, ikut serta di dalam menjaga negara kita ini. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap hari, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, yang akan menuntun bangsa kita untuk terus maju ke masa depan yang lebih baik. Dan kita pun selaku gereja memiliki tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, serta hidup kita menghasilkan karya yang membuat negeri ini menjadi tempat yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Maju dan jayalah terus Indonesiaku. Merdeka, merdeka, merdeka. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ulangi. Agustus tahun 45, itulah hari merdeka kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia Indonesia. Kita tetap setia. Jemaat silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Hati kami penuh dengan pujian dan syukur kepadamu ya Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
dan melalui persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus. Karena hari ini kami selaku bangsa Indonesia boleh memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Semua karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sebagai anak-anak Tuhan turut bersyukur, turut memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan yang telah menyertai perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia sampai saat ini dalam berbagai situasi dan kondisi. Tuhan yang telah memakai para pahlawan bangsa kami memperjuangkan negeri ini supaya merdeka menjadi satu bangsa yang berdaulat. Kami bersyukur Tuhan memeliharakan banyak keluarga dari para pahlawan yang masih hidup sampai saat ini. Tuhan juga tetap memeliharakan hidup mereka. Dan kami semua yang terus harus memperjuangkan kehidupan bangsa negara kami ini untuk tetap satu, meskipun kami terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, tapi kami satu bahasa, bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Ya Yesus, tolong kami sehingga selaku gereja-Mu, kami yang juga telah memiliki kemenangan kemerdekaan atas dosa di dalam Yesus Kristus, kami juga ingin terus menyanyikan nyanyian kemenangan kami. Nyanyian kemenangan sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Nyanyian kemenangan sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka. Terima kasih. Karena itu ya Roh Kudus, pimpin hidup kami, pakai kami. Di mana kami bekerja, di mana kami menuntut ilmu, di mana kami bergaul, di mana kami melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Kami boleh menjadikan negeri ini menjadi lebih baik. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami ini. Tuhan terus menolong mereka, beri hikmat, bijaksana, kekuatan, kemampuan bagi mereka. Terlebih bagi Bapak Presiden kami dengan Wakil Presiden bersama keluarga, bersama para menteri, bersama semua pemimpin-pemimpin di daerah ini. Tuhan tolonglah mereka agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Namun di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami ini, ada juga orang-orang yang terus berusaha ingin memecah belah negeri kami ini, ingin memecah belah kesatuan negara kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan selalu menolong para baik polisi maupun tentara yang terus menjaga keamanan negeri ini dan terus memantau orang-orang yang terus ingin mengacaukan negeri kami ini. Tuhan juga melindungi mereka sebagai aparat negara sehingga mereka dapat diberi perlindungan oleh Tuhan dan menjalankan tugas dengan baik. Kami pun di tempat kami masing-masing, kami boleh saling bekerja sama, saling memperhatikan agar negeri ini aman, sejahtera dan kami bisa hidup dengan baik. Terima kasih Allah, Engkau yang tetap memeliharakan kehidupan bangsa negara kami seterusnya. Tuhan, Engkau menolong situasi kondisi saat ini dalam pandemi COVID-19. Tuhan melihat upaya pemerintah untuk terus memberikan vaksin bagi semua masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau menyadarkan orang-orang yang masih mengambil keuntungan di tengah-tengah penderitaan negeri ini karena adanya pandemi COVID-19. Biarlah mereka sadar, biarlah mereka bertobat, biarlah mereka justru mau memberi kontribusi bagi negeri ini. Kami tidak ingin bertanya apa yang negara ini berikan bagi kami, tapi kami ingin bertanya apa yang sudah kami berikan untuk negara ini. Karena itu Tuhan menolong kami semua. Terima kasih, kami juga selaku persekutuan Jemaat Getsemani bersyukur kami bisa melakukan ibadah ini bersama dengan jemaat yang boleh hadir saat ini maupun di rumah masing-masing. Engkau tetap menyertai kehidupan jemaat-Mu di dalam kehidupan pekerjaan mereka, keluarga mereka. Engkau yang baik telah memeliharakan hidup kami semua. Biarlah kami tidak pernah akan melupakan kebaikan-Mu ya Allah dalam hidup kami. Semua mereka yang telah lanjut usia, semua mereka sebagai duda, janda dan anak yatim piatu, Tuhan yang selalu topang dan peliharakan hidup mereka. Semua pasangan yang merindukan anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga tetap menolong mereka. Dan semua anggota jemaat yang saat ini berada di luar kota Kendari, Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami terus mendoakan segala kegiatan persekutuan pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan selalu menolong kami. Kami tetap bersyukur bahwa dengan pandemi COVID-19 ini tidak menghentikan ibadah-ibadah kami. Baik di gedung gereja ini maupun diikuti di rumah kami masing-masing.
baik dalam ibadah keluarga maupun ibadah kategorial. Justru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami harus semakin menguatkan iman kami, bukan hanya imun tubuh kami. Karena itu Tuhan menolong kami sebagai pelayan, pendeta, penatua diakan, pengurus kategorial, pekerja gereja, tim multimedia, maupun semua saudara dalam pelayanan sebagai kantoria dan tim musik. Engkau selalu menolong kami. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan Gedung Semar, Tuhan berkati. Sehingga pembangunan ini pun terus boleh diselesaikan. Sehingga satu saat di saat pandemi ini berakhir, anak-anak bisa kembali beribadah, berkumpul bersama sebagai anak sekolah minggu maupun remaja. Namun pelayanan yang masih dapat dilakukan juga secara live streaming Tuhan berkati. Sehingga semua orang tua boleh menyiapkan sarana bagi anak-anak mereka mengikuti ibadah ini. Kami terus membawa dalam doa bagi saudara kami di dalam kelemahan tubuh mereka. Nyonya Erna Tambayong, Nyonya Holda David Lumele, Bapak Penatua Tunggal Basir Kopeng, Bapak Diakan Yance Sampai, Ibu Alfrida Tangke Tasik, kakek dan neneknya Grace, Beatrice dalam pemulihan di Landono, dan Saudara Rianto Sirandan di Rumah Sakit Batramas, dan yang lainnya. Meskipun kami tidak sebutkan nama mereka, tapi Tuhan tahu keberadaan mereka. Dengan hati kami memohon dalam nama Yesus, Tuhan topang mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka. Dan biarlah di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, iman mereka tidak menjadi lemah. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi mereka dalam menghadapi pergumulan ini. Ya Allah, terima kasih Engkau kembali menolong kami melanjutkan segala aktivitas kami usai ibadah ini. Engkau tetap menyertai semua upacara-upacara yang masih dilakukan di seluruh daerah Indonesia dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini. Inilah ungkapan syukur kami dan permohonan kami kepadamu ya Allah Bapa, di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kita masuk dalam persembahan syukur. Persembahan syukur akan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 337, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Dan baitnya yang kedua akan kita nyanyikan setelah pundi persembahan dijalankan. Betapa kita tidak bersyukur. Baitnya yang kedua. Berseri
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah, supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan warta gereja. Sedang jemaat kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan warta jemaat, kita akan mendengarkan sambutan dari BPMJ Jemaat Getsemani yang akan dibawakan oleh Wakil Ketua 1 Bapak Seth Ramba SH. Kepada Bapak disilakan. Shalom, Shalom. merdeka. Merdeka. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada seluruh anggota Perki yang telah mempersiapkan acara ini, mulai dari dekorasi sehingga kita boleh memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Sidang jemaat yang ada di gedung gereja ini dan yang ada di rumah, dalam perjalanan kita ke Sultra, kalau saya tidak salah, dalam periode Bapak Martin Sambira sebagai Ketua Sinode, kita baru 3 kali memperingati Hari Kemerdekaan beribadah di gedung gereja. Kalau tahun lalu saya masih ingat, yang hadir 86 orang. Itu kita masih di dalam pandemi COVID-19. Kita tetap bersyukur karena kita masih diberi kehidupan, napas kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan kita diberi kesempatan untuk merayakan hari kemenangan bangsa dan negara kita. Dan setiap kali kita memperingati ada satu hal yang sangat berkesan, khususnya bagi saya dan juga mungkin bagi kita semua, di mana lagu kebangsaan Indonesia itu dikumandangkan. Penciptanya adalah Wage Supratman yang lahir pada sekitar tahun 1907, tidak salah, dan dia meninggal pada tahun 1938 di usia 35 tahun. Lagu kebangsaan Indonesia menjadi lagu kebangsaan yang diberi predikat kepada Wage Supratman sebagai pahlawan nasional. Dan beliau tidak dapat menyaksikan dinyanyikan dalam perayaan-perayaan. Itu berarti bahwa dia tidak bekerja untuk dipuji. Dia bekerja untuk pengabdian. Sama dengan kita tidak bekerja memenangkan sesuatu untuk kita dipuji, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tadi berdoa di konsistori, saya mengutip dari Roma 6 ayatnya yang ke-22, bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Kita juga dalam situasi ini kita bersedih karena betapa tidak sidang sinode sudah 3 kali dibatalkan. Sudah 3 kali dibatalkan. Justru itu saya menulis kepada semua ketua wilayah bahwa kita melihat dulu ke belakang pada saat sidang sinode pertama hendak dilaksanakan, tertunda selama 7 tahun karena 2 orang pendeta dibunuh bersama dengan tokoh-tokoh gereja di Moronene. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh hamba-hamba Tuhan untuk mari kita bersaat teduh untuk memohon perlindungan dan kekuatan Tuhan sebagaimana yang tertulis
di dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan itu perlindungan kita. Semoga dengan hari kemerdekaan ini kita rayakan, kita diberi kekuatan dan kita dimerdekakan. Kendati pun pandemi COVID-19 masih menjadi momok yang sangat menakutkan, tetapi tetap kepada iman kepercayaan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan 76 Indonesia Merdeka. Dirgahayu. Merdeka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Warta Jemaat Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Yang pertama, ucapan selamat Majelis Jemaat serta pengurus pelayanan kategorial dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Yang kedua, jadwal kebaktian rumah tangga dan kategorial. Hari ini Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 17.30 WITA PK Perki oleh Nyonya Bernardus Somalinggi. Hari Rabu 18 Agustus 2021 pukul 17.30 WITA PKPG oleh Bapak Nalus Butukando ST. Hari Kamis 19 Agustus 2021 Rayon 1 oleh keluarga Mesak Mariunus, Rayon 2 oleh keluarga Diaken Real Faris Batara SE, Rayon 3 keluarga Yopi Tangkin Saranga, Rayon 4 keluarga Julianus SP, dan yang bertugas adalah Majelis Rayon 4 dengan lagu PKJ dan liturgi bentuk 5. Hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 18.00 WITA PKPG oleh Gerald Andre Yance Sampe. Penyampaian lain-lain bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 akan diadakan perjamuan kudus bagi jemaat. Untuk itu kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan untuk jemaat yang ingin dilayani dalam perjamuan kudus di rumah dapat menyampaikan pada majelis rayon masing-masing. Yang hadir beribadah pada hari ini laki-laki 12, perempuan 20 orang, jumlah 30 orang. Yang melayani kita pada saat ini Ibu Pendeta Febe Lahalo STH MA. Kepada pelayanan Ibu diucapkan terima kasih. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Kita melakukan PKJ 242 bait pertama, Seindah Siang Disinari Terang. Cara Tuhan mengasihi.
Jemaat, kembalilah kamu dengan damai sejahtera dan pengharapan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang Jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari pelengkap Kidung Jemaat 242 bait yang kedua, seindah siang di sinar terang. Demikian ibadah kita pada Selasa pagi hari ini. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Agustus 24